Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang integral. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ade Teguh Ardiansyah dengan NIM 3124100014 yang akan menjadi moderator di presentasi kali ini. Berikut anggota kelompok kami ada Ade Teguh Ardiansyah dengan NIM 3124100014, ada Muhammad Mulya Seka Saputra dengan NIM 3124100025, dan terakhir Andika Subianto dengan NIM 3124100047. Baik, untuk materi pertama, integral. Kalkulus integral dikenalkan dua macam pengertian integral, yaitu integral tertentu dan integral tak tertentu. Integral tak tentu adalah kebalikan dari diferensial, sedangkan integral tertentu merupakan suatu konsep yang berhubungan dengan proses pencarian luas suatu area. Integral tak tentu. Mengintegralkan suatu fungsi turunan f(x) berarti adalah mencari integral atau turunan antinya, yaitu f(x). Bentuk umum di integral dari f(x) adalah f(x) dx sama dengan f(x) tambah k. Penjelasan, di mana k sembarang konstanta yang nilainya tidak tentu. Tanda ini adalah tanda integral. Dx adalah diferensial dari f(x). F(x) disebut integran. Dx titik f(x) tambah k merupakan fungsi asli jika suatu fungsi asal dilambangkan dengan f(x) dan fungsi turunannya dengan f(x), maka untuk fungsi asal f(x) sama dengan x kuadrat tambah 5, untuk turunannya f(x) sama dengan dfx per dx sama dengan 2x. Jika fungsi turunan f(x) diintegralkan, maka integral f(x) dx sama dengan f(x) tambah k sama dengan x kuadrat tambah k. Kaidah-kaidah integral tak tentu. 1. Formula pangkat. Integral xn dx sama dengan xn tambah 1 per n tambah 1 tambah k. Contoh, integral dari 4dx sama dengan 4 dikali x pangkat 0 tambah 1 per 0 tambah 1 ditambah k, yang sama dengan 4x dikurang k. Bukti, turunan dari 4x dikurang k adalah 4. 2. Formula logaritmis. Integral 1 per x dx sama dengan in x tambah k. Contoh, integral 3 per x dx sama dengan 3 in x tambah k. Bukti, d per dx dalam kurung 3 in x tambah k sama dengan 3 per x. 3. Formula eksponensial. Integral e pangkat x dx sama dengan e pangkat x tambah k. Integral e pangkat x du sama dengan e pangkat x tambah k. U sama dengan fx. Contoh, integral e pangkat tambah 2 dx sama dengan integral e tambah 2 d dalam kurung x tambah 2 sama dengan e tambah 2 tambah k. Bukti, d per dx dalam kurung e pangkat x tambah 2 tambah k sama dengan e pangkat x tambah 2. 4. Formula penjumlahan. Integral x tambah gx dx sama dengan integral fx dx tambah integral gx dx sama dengan fx tambah gx tambah k. Contoh, integral dalam kurung 3x pangkat 2 kurangi 10x dx sama dengan integral 3x pangkat 2 dx kurangi integral 10x dx sama dengan x pangkat 3 kurangi 5x pangkat 2 tambah k. Bukti, d per dx dalam kurung x pangkat 3 kurang 5x pangkat 2 tambah k sama dengan 3x pangkat 2 kurangi 10x. 5. Formula perkalian. Integral n fx dx sama dengan n integral fx dx. Contoh, integral 3x pangkat 2 dx sama dengan 3 integral x pangkat 2 dx sama dengan 3 dalam kurung
X 2 tambah 1 per 2 tambah 1 tambah K sama dengan X pangkat 3 tambah K. Bukti D per DX dalam kurung X pangkat 3 tambah K sama dengan 3X pangkat 2. 6. Formula substitusi. Integral FU DU DX sama dengan integral FU DU sama dengan FU tambah K. Contoh, integral X tambah 3 per X pangkat 2 tambah 6X DX. Misalkan U sama dengan X pangkat 2 tambah 6X, maka DU per DX sama dengan 2X tambah 6. Karena pembilang X tambah 3 sama dengan setengah DU DX, sehingga integral X tambah 3 per X pangkat 2 tambah 6 DX sama dengan integral setengah DU DX per U DX. Integral setengah DU per U sama dengan 1 per 2 integral DU per U. 1 per 2 integral 1 per U DU sama dengan 1 per 2 in U tambah K. 1 per 2 in dalam kurung X pangkat 2 tambah 6X tambah K. Penerapan bidang ekonomi. Pendekatan integral tak tentu bisa digunakan untuk mencari persamaan fungsi total dari suatu variabel ekonomi pada persamaan fungsi marginalnya diketahui. Kita tahu bahwa fungsi marginal adalah turunan dari fungsi total. Maka dengan proses sebaliknya, yakni integrasi, dapat dicari fungsi asal dari fungsi turunan tersebut atau fungsi totalnya. Penerapan bidang ekonomi. A. Fungsi biaya. Biaya total. C sama dengan FI, biaya marginal. MC sama dengan C sama dengan DC per DX sama dengan Fx. Biaya total adalah integrasi dari biaya marginal. C sama dengan integral MC dx sama dengan Fx dx. Penerapan ekonomi. 1. Surplus konsumen. Surplus konsumen adalah suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati konsumen, berkenan dengan tingkat harga pasar suatu barang. Fungsi permintaan P sama dengan Fx, jumlah barang yang akan dibeli pada harga tertentu. Surplus konsumen sama dengan integral dari 0 sampai kuantitas keseimbangan dari fungsi permintaan dikalikan dengan diferensial kuantitas
dikurangi hasil kali kuantitas keseimbangan dan harga keseimbangan. Surplus konsumen sama dengan integral dari harga keseimbangan sampai harga maksimum dari fungsi permintaan yang telah dimodifikasi dengan pangkat, dikalikan dengan diferensial harga. Contoh kasus, misalkan fungsi penawaran untuk suatu barang adalah Px sama dengan 5 tambah X, di mana P adalah harga dalam ribuan rupiah, dan X adalah jumlah barang yang ditawarkan. Misalkan harga pasar adalah 20.000 per unit. Fungsi penawaran Px sama dengan 5 tambah X, harga pasar P sama dengan 20, jumlah barang yang ditawarkan, cari X ketika Px sama dengan 20. Jadi 20 sama dengan 5 tambah X, X sama dengan 15, hitung surplus produsen. Surplus produsen sama dengan dalam kurung 20X kali 15 kurang integral 0 sampai 15 dalam kurung 5 tambah X dx. Evaluasi integral dalam kurung 5 tambah X dx sama dengan 5X tambah X pangkat 2 per 2 tambah C. Evaluasi integral dari 0 hingga 15. 5X tambah X pangkat 2 per 2 sama dengan dalam kurung 5X 5 kali 15 tambah 15 pangkat 2 per 2 kurang dalam kurung 5X 5 kali 0 tambah 0 pangkat 2 per 2 sama dengan 75 tambah 112,5 sama dengan 187,5. Hitung total penerimaan pada harga pasar. 20 kali 15 sama dengan 300. Surplus produsen. 300 kurangi 187,5 sama dengan 112,5. Jadi surplus produsen untuk barang tersebut adalah 112.500. 2. Surplus produsen. Surplus produsen adalah suatu keuntungan yang dinikmati produsen berkenan dengan tingkat harga pasar dari barang yang ditawarkan. Besarnya surplus produsen, surplus konsumen sama dengan total pengeluaran konsumen dikurang dengan total willingness to pay konsumen. Atau surplus produsen sama dengan hasil integral dari fungsi penawaran yang telah dimodifikasi dengan faktor eksponensial. Contoh kasus, misalkan fungsi penawaran untuk suatu barang adalah Px sama dengan 10 tambah 2X, di mana P adalah harga dalam ribuan rupiah dan X adalah jumlah barang yang ditawarkan. Misalkan harga pasar adalah 50.000 per unit, tentukan surplus produsen. Jawab, fungsi penawaran Px sama dengan 10 tambah 2X, harga pasar P sama dengan 50, jumlah barang yang ditawarkan 50 sama dengan 10 tambah 2X, 2X sama dengan 40, X sama dengan 20. Hitung surplus produsen. Surplus produsen sama dengan dalam kurung 50 kali 20 kurangi integral 0 sampai 20 dalam kurung 10 tambah 2X dx. Evaluasi integral 10 integral dalam kurung 10 tambah 2X dx sama dengan 10X tambah X pangkat 2 tambah C. Evaluasi integral dari 0 hingga 20. Dalam kurung 10X tambah X pangkat 2 sama dengan dalam kurung 10X 20 tambah 20 pangkat 2 min dalam kurung 10X 0 tambah 0 pangkat 2 sama dengan 200 tambah 400 sama dengan 600. Hitung total penerimaan pada harga pasar 50 kali 20 sama dengan 1000. Surplus produsen 1000 kurangi 600 sama dengan 400. Jadi surplus produsen untuk barang tersebut adalah 400.000.
Baik, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.